bertanggung jawab untuk divisi TIK misalnya, ya. Ada divisi yang bertanggung jawab untuk pembelajaran e-learning. Jadi itu semua itu saya pikir langkah yang cukup bagus karena bagaimana universitas modern itu juga sangat perlu ditopang oleh struktur organisasi yang menopangnya. Yang kedua, Internet of Things. Ini tidak mungkin dihindari, gitu ya. Mahasiswa kita kategori digital natives, kategori yang hampir tiap hari membuka internet, dan di situ berbagai informasi tersedia. Jadi kalau spirit of learning, spirit of updateness informasi agak lamban oleh dosen, kita bisa kedodoran. Apabila kultur akademik yang dipompa oleh universitas juga AB, yang menjadikan para dosen menikmati teaching as usual, ya mengajar seperti biasa, pembelajaran juga kurang optimal, tidak menekankan kepada 4C, sekarang ini di SD saja, Ibu dan Bapak, para guru itu sudah berupaya untuk bagaimana communication, creativity, critical thinking, and collaboration itu guru itu sudah diterapkan di kelas-kelas awal. Jadi semua ikhtiar sudah ke arah sana, terlepas ada kelebihan kekurangannya, termasuk dalam suasana pandemik ini, tetapi Internet of Things itu harus kita manfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Selain ada augmented reality, ada artificial intelligence. Jadi ini dua hal yang sekarang ini menjadi compulsory gitu ya, menjadi keniscayaan bagi universitas. Jadi ke depan bisa terjadi augmented reality ini, praktikum-praktikum itu dilaksanakan juga dengan menggunakan peralatan-peralatan yang bisa kita manfaatkan secara membantu dosen secara langsung. Atau ada artificial intelligence tertentu dengan online learning platform yang bisa kita manfaatkan. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, sekarang hampir sama menopang tuntutan seperti ini, itu saya kutip dari Ristek Dikti ini tahun 2018. Jadi ini ada 3 kelompok literasi yang harus dilakukan, termasuk bagaimana menyiapkan kepada mahasiswa kita. Intinya adalah sekali lagi digital campus ini menjadi prasyarat, karena bagaimana kita bisa meningkatkan literasi data manakala sarana prasarananya belum disiapkan secara optimal oleh universitas, atau derajat literasi individual student atau individual lecturers ini rendah. Padahal di satu pihak kita ini ada big data, limpah ruah informasi. Bidang apapun, itu secara umum sudah tersedia informasinya di internet. Malah sekarang ini, kewajiban dosen bukan hanya how to use, bagaimana menggunakan informasi yang tersedia di internet, malah harus ada kewajiban literasinya ditingkatkan. How to upload, bagaimana bahan yang kita buat untuk kelas kita di-upload sehingga dimanfaatkan oleh halayak. Mungkin itu literasinya lebih bagus lagi begitu, karena selain untuk kepentingan kita menggunakan informasi dari big data yang tersedia, kita berkontribusi memberikan sebut saja bahan ajar ataupun informasi video, bahan video yang bisa diakses oleh orang lain. Literasi teknologi, dan bagaimanapun juga karena kita mendidik manusia, mendidik orang, sarana prasarana termasuk teknologi itu bagian dari device saja. Yang penting literasi manusia ini jangan diabaikan. Jadi di kampus ini literasi manusiawi, humanities, communication, design, termasuk juga kemampuan penguatan yang berkaitan dengan keagamaan, itu penting bagi kita, dan kita sudah lakukan, saya pikir di UNIS juga sudah dilakukan begitu ya. Ini hanya untuk penguatan, tadi sudah disampaikan. Kita sekarang juga sudah tadi ada di revolusi industri
4.0 dan bagaimana kita meresponnya di kelas kita kalau di kampus, kalau dosen dan kalau pimpinan universitas, bagaimana 4.0 itu diimplementasikan oleh pimpinan universitas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana dan seterusnya. Ini perkembangan yang ada, bahwa masyarakat 5.0 ini kan awalnya diinisiasi oleh Perdana Menteri Jepang yang menginginkan agar teknologi produk revolusi industri 4.0 itu diarahkan untuk kepentingan seluas-luasnya manusia. Diarahkan untuk kepentingan human focus gitu ya. Jadi society 5.0 bukan hanya tentang teknologinya, tetapi tentang kebijakannya, tentang regulasinya, termasuk juga bagaimana temuan robot untuk membantu manusia, bukan hanya robot untuk dilengkapi dengan senjata dan merusak manusia, tapi robot yang bisa membantu di rumah sakit, membantu di saat ada musibah, termasuk juga robot untuk pembelajaran, begitu ya. Jadi ini antara lain gitu ya. Bagi kita super smart society ini ya dialamatkan dengan akhirnya harapan kita ini menuju masyarakat rahmatan lil alamin. Insya Allah. Begitu. Nah, ini saya kutip, saya ambil saja ini dari internet. Ini bukan orang, ini robot yang kalau di internet Ibu dan Bapak bisa melihat di www.techtimes.com artikel, namanya ini juga robot Jia, jadi seorang robot cantik dari Cina. Jadi ke depan mungkin Pak Rektor selain merekrut dosen gitu ya sesuai dengan bidang studinya, ada pengadaan bahan, pengadaan alat melalui tender mungkin saja tentang smart robot for supporting teaching learning activities. Besok lusa saya pikir akan ada pengertiannya di sini, tahap-tahap yang berkaitan dengan digital, era digital itu sudah dimulai. Sampai pembelajaran pun, pembelajaran tertentu bisa didelegasikan kepada tadi asisten dalam tanda kutip itu, kepada smart robot yang memfasilitasi, membantu dosen dalam kegiatan-kegiatan. Jadi ini apa tantangannya? Kewajiban bagi semua insan akademik, dosen untuk mengupdate pengetahuan. Sebab kalau tidak mengupdate pengetahuan, keterampilan, jangan-jangan banyak porsi dosen yang bisa digantikan oleh robot, walaupun memang tidak seluruhnya begitu ya. Jadi ini hanya untuk contoh-contoh ke depan, mungkin saja pengadaan robotik lecturing ini bisa dilakukan. Saya pikir ini, nah sekarang bagaimana digital kurikulumnya, Ibu dan Bapak? Oke, secara umum kita alhamdulillah bekerja di suatu lembaga universitas yang regulasinya itu sudah mapan. Jadi ada undang-undang tentang pendidikan tinggi, ada ada regulasi sebagai regulasi Perpres. Jadi yang pertama dalam kita menggunakan tadi digital campus, digital kurikulum, rujuk regulasi. Karena ini hal yang utama sampai akhirnya regulasi itu memang mungkin diganti ke depannya. Jadi dalam dimensi kurikulum pendidikan tinggi, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana. Nah, jadi kalau ada yang menyebut RPS itu sebagai kurikulum, bagian dari kurikulum, yang benar. Karena regulasinya seperti ini. Kalau kita ingin agar ke depan kurikulum itu harus seperti, ya mungkin ada suatu pemikiran tertentu, ya rubah dulu regulasinya gitu ya. Selama regulasinya seperti ini, ya kita harus bekerja sesuai pedoman, sesuai dengan tupoksi. Nah, itu kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana. Untuk apa? Untuk mengatur mengenai tujuan. Jadi pertama ada tujuannya, gitu ya. Ada objektif, apakah yang agak makro ataupun tujuan per pertemuan. Kedua ada konten, gitu ya. Jadi kurikulum tanpa dipengaruhi dengan kontennya, bidang apanya, ya mengawang-awang begitu.
Jadi digital kurikulum pada dasarnya ada deskripsi tujuan yang dirancang dan diimplementasikan dan disimpan mungkin secara digital. Isi juga sama. Isi kontennya kita rancang oleh dosen untuk kalau sebut saja untuk pertemuan 16 pertemuan, 14 pertemuan itu isinya apa? Kita kaji. Jadi jangan sampai 14 pertemuan semester ini persis dengan 10 tahun yang lalu kita mengajar materi itu atau 5 tahun mengajar materi ini. Jadi harus diupdate karena kalau materinya sama persis, padahal di lain pihak ilmu sangat berkembang termasuk ilmu dan apa semua, ini berarti ada kemunduran dari perkembangan ilmu. Bahan ajarnya, jadi cara menggunakan termasuk how to assess. Nah, sekarang kan banyak sekali asesmennya, model-model assessment dan seterusnya. Jadi Ibu dan Bapak seperti ini tidak dalam dimensi kurikulum 4 bidang ini harus menjadi penciri. Apapun terminologinya gitu ya. Kalau goal sekarang ini, goal itu kan di terminologi yang digunakannya itu adalah learning outcome gitu ya. Atau tujuan kompetensi inti, kompetensi umum, kompetensi dasar kalau di sekolah menengah. Ada goal, ada metodologi, ada penilaian. Nah, sekarang menukik kepada apa yang harus dilakukan oleh kampus dalam kerangka ingin menjadikan digital campus atau digital kurikulum. Pertama, memanfaatkan learning management. Jadi sudah saatnya kita memanfaatkan learning management system yang mungkin diawali dengan pengadaan infrastruktur ataupun pengadaan sistem learning management yang dilaksanakan oleh universitas begitu. Nah, ini penting karena ini fondasinya itu dalam kerangka ingin digital kurikulum atau digital campus itu kita diterapkan di kampus kita. Ini beberapa contoh daripada learning management yang tersedia. Jadi ada provider tertentu, ada platform-platform teknologi yang tersedia berbayar ataupun free. Jadi Ibu dan Bapak, para dosen, coba sekali-kali melihat Cemilo, ini juga provider untuk e-learning dan kolaboratif software, ada Kuiper School khusus untuk anak-anak SD SMP, tapi ada Author, ada tutor, ada Elmondo, ini semua ada yang free, ada yang berbayar. Ini salah satunya learning management system. Jadi kalau kita literasi kelembagaan, literasi individual dosen relatif rendah, saatnya menuju kampus digital ini antara lain diawali dengan pemahaman apa itu learning management system, bagaimana pengadaannya, bagaimana kita memanfaatkannya, termasuk bagaimana kita menyusun untuk kepentingan pembelajaran kita. Jadi dalam dimensi ini, learning management system merupakan aplikasi perangkat lunak. Jadi aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan. Jadi dalam jaringan, jadi kita sudah era dalam jaringan. Daring ini. Jadi mari kita manfaatkan pandemik ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi kita dalam LMS misalnya, salah satu faktor. Karena di situ ada untuk kepentingan reporting, report universitas atau report pembelajaran, ada untuk kepentingan dokumentasi, ada database, ada courses. Jadi layanan-layanan pembelajaran yang bisa kita lakukan. Itu tiap universitas mungkin berbeda pengadaannya, berbeda softwarenya, termasuk di kampus kami di UPI, jadi LMS-nya dengan menggunakan berbagai sistem. Hal yang sama di UNIS juga silahkan memanfaatkan LMS ini, termasuk secara bertahap melaksanakan pengadaan untuk LMS. Nah, visualisasinya seperti jadi banyak manfaat, e-book berarti kan berdampak pada e-library. Jadi ke depan selain library untuk kepentingan book materials, ada buku, ada gedungnya, ada ruangannya, tidak cukup itu.
Jadi itu tetap ada, tetapi librarian juga yang bisa mengoleksi, menyimpan e-book. Librarian yang mungkin bisa memberikan layanan kalau ada permintaan dosen, permintaan mahasiswa tentang topik tertentu, tentang buku tertentu dengan e-book. Nah, ini banyak hal. Nah, itu LMS memberikan jaminan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Apakah untuk personal learning, Prof, untuk waktunya classroom Prof. interaction, dan berbagai. Oke, ya berapa menit? 2 menit lagi ya, 5 menit. Ini kedua video conference. Ini Baik, juga Prof. salah satu pemanfaatan platform. Kita saat ini menggunakan Zoom. Nah, kita menggunakan Zoom, padahal opsinya banyak. Ada Skype, ada Kisco, ada embedded, jadi jangan hanya Zoom saja. Zoom itu relatif mahal, padahal ada yang free-nya juga, gitu ya. Ini contoh Zoom. Yang ketiga, ini assessment tool. Jadi ada juga model-model assessment untuk kepentingan asesmen mahasiswa, asesmen lembaga. Coba Ibu dan Bapak buka survei Monkey. Buka probnya, coba gunakan formnya, itu bisa dimanfaatkan. Itu kira-kira ya. Welcome. Nah, ini contohnya. Survei Monkey jadi bukan survei monyet, tapi ini lebih pada satu platform. Bahan media. Nah, ini yang sering kita lakukan. YouTube itu ribuan, ratusan ribu malah. Kita tinggal memilih topik yang sederhana. Mungkin itu diskusi saya, jadi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, waktunya sangat mungkin Pak Yudi. Ya saatnya kita diskusi, ini hanya memandu bahan kita. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Din, terima kasih. Bapak dan Ibu ada 5 pertanyaan ya, yang kita waktunya sudah agak mepet nih, ada 20 menit barangkali ya sebelum adzan duhur. Baik, Mas Tommy, bisa ditayangkan ada pertanyaan dari Pak Dr. Hidayatsa, dan yang kedua dari Pak Yusmedi, Dekan FISIP, dan Pak Masruri ya. Untuk Prof. Aceh ada 3 pertanyaan dan 2 pertanyaan untuk Prof. Din. Baik, Prof. Aceh, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk Prof. Aceh ada 3 pertanyaan, Pak. Satu dari Pak Hidayat, Pak Hidayatsa, Pak Yusmedi, dan Pak Masruri ya, nanti Mas Tommy. Silakan, Prof. Prof. Aceh, nanti ada 2 pertanyaan buat Prof. Din ya, Pak. Menunggu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Dan terima kasih juga pada bapak-bapak yang ibunya tidak ada nih. Bapak-bapak dan bapak-bapak yang sudah memberikan respon yang sangat positif, pertanda bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para peserta yang terhormat, memiliki pemahaman yang sama. Yang pertama ini dari Bapak Hidayat Syah. Saya sangat setuju banget apa yang Bapak kemukakan di sini. Memang hukum pasar akan menjadi kunci dari keberhasilan kita. Nah, hanya memang kita pasar itu perlu kita jadikan sebagai tantangan, bukan merupakan sebagai hukuman. Tantangan, karena sebetulnya kita hidup mati kita ada di pasar. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, sejak dulu ya antara perguruan tinggi negeri dan swasta, justru yang swasta ini yang jauh lebih dewasa ketimbang negeri. Karena sebetulnya teman-teman di PTS itu sudah bergerak already di dinamika pasar. Dan perguruan tinggi negeri malah justru mohon maaf ini saya juga kan orang negeri juga, justru dimanja oleh subsidi pemerintah sehingga dia tidak ditantang. Pasarnya itu sudah seperti captive aja gitu. Hanya dikasih oleh pemerintah, ini pasar untuk kamu. Nah, ini yang termasuk keadilan sebenarnya. Saya kira Pak Rektor Prof. Kamil yang sekarang sebetulnya beliau itu kan dari UPI, dari negeri ke swasta justru akan berbeda. Dan beliau sekarang sudah justru bisa mengendalikannya dengan jauh lebih baik. Karena apa? Karena punya pengalaman di sisi itu. Nah, coba kita lihat, mohon maaf ini sedikit ada. Antara negeri dan swasta, PTS, PTN, justru siapa yang sebetulnya diuntungkan oleh pelayanan pendidikan tinggi kita. Kalau anak-anak itu daftar di
apa SNMPTN itu apa gitu, itu justru ada kecenderungan berkorelasi positif antara kekayaan dan kelulusan. Biasanya yang lulus dalam SNMPTN itu